para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan sebuah kewajiban bagi umat muslim untuk selalu mengkaji isi Al-Qur'an. Ada sebuah hadis yang berbunyi, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, pada hari ini kita punya kesempatan untuk belajar Al-Qur'an bersama Pak Ustadz Muhammad Latif Usman Markar. Jadi beliau ini merupakan anggota Majelis Ulama Indonesia di bidang fatwa cabang Malang. Untuk membuka kajian ini, marilah kita awali dengan bismillah bersama-sama. Dan selanjutnya kita persilakan kepada Bapak Ustadz untuk menyajikan paparan materi. Untuk Pak Ustadz, dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar dengan baik? Terdengar jelas, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh hadirin wal hadirat kajian ukhuwah keluarga besar patologi anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Saiful Islam, Rumah Sakit Saiful Anwar Malang yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat karunia-Nya, taufiknya kita diberikan kemudahan untuk bisa menjalani hidup dan kehidupan ini dalam keadaan semoga sehat walafiat, dan semoga kita selalu mendapatkan bimbingan, inayah, dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya diberikan amanah untuk menyampaikan salah satu dari dua pilihan materi atau tema, yang mana kita pilih temanya yaitu tentang prioritas hidup. Prioritas hidup. Ya, kenapa kami memilih atau saya memilih tema ini sama sekalian? Karena begitu pentingnya kehidupan kita, begitu luar biasanya kehidupan kita yang begitu mahal, begitu bernilai di dalam kehidupan dunia ini. Sehingga izinkan saya untuk menyampaikan ya satu dua nasihat ya yang insya Allah saya peruntukkan terutama untuk diri saya sendiri dan untuk para hadirin wal hadirat yang hadir ya di dalam majelis ya, online ini. Baik, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan ya jamaah sekalian, maka hidup ini sebetulnya adalah sebuah nikmat sekaligus amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan keberadaan kita di dunia ini tentunya untuk sebuah tujuan yang agung, tujuan yang sangat penting dan penuh hikmah. Kalau kita lihat di dalam surah Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah, agar mereka beribadah kepada aku. Ya, di dalam ayat yang mulia ini, surah Az-Zariyat ayat yang ke-56,
Allah jelaskan dengan gamblang. Tujuan diciptakannya kita di alam dunia tidak lain dan tidak bukan adalah agar dalam rangka kita menyembah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari kata atau lafaz liya'budun, ya, agar mereka menyembah atau beribadah kepadaku. Kita lihat pula di dalam ayat yang lain dalam suratul An'am 162. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah, sesungguhnya salatku, wa nusuki sembelihanku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan juga matiku, semuanya lillahi rabbil alamin adalah untuk Allah Rabb sekalian alam. Ya, di sini di dalam Al-An'am 162 tersebut komitmen seorang mukmin dan mukminah bahwasanya segala aktivitasnya, kehidupannya, ibadahnya semua dia tujukan untuk Allah Rabb sekalian alam. Kita juga ingat salah satu bacaan yang biasa kita baca sebelum kita tidur, Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan menyebut namamu lah ya Allah, hamba hidup dan hamba mati. Dengan menyebut namamu ya Allah, hamba hidup dan hamba mati. Karena itu, hidup yang Allah berikan kepada kita sama sekalian, ini bukan tanpa tujuan, bukan tanpa makna, tapi sejatinya adalah agar dalam rangka kita untuk menyembah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu dan menjadi prioritas pertama dan utama kita di dalam kehidupan, yaitu menjadi insan yang beriman, bertakwa, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya. Nah, kalau kita perhatikan, ya, pertama, landasan seorang mukmin yaitu agar dia melandasi hidupnya dengan iman. Ya, iman dalam artian dia mempercayai dan membenarkan segala yang mesti diimani, mesti dipercayai dan dibenarkan. Ya, dalam agama kita ada 6 pokok-pokok iman. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Kita meyakini, kita mengimani Allah sebagai sesembahan kita. Kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengaruniakan rezeki kepada kita. Kita mengimani bahwasanya Allah yang mengatur alam semesta. Kita mengimani bahwasanya Allah lah yang berhak disembah, dan kita juga mengimani Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Kemudian kita juga mengimani bahwasanya Allah memiliki makhluk yang namanya para malaikat. Ya, malaikat-malaikat yang tidak kita lihat, tapi kita yakin akan keberadaannya. Kenapa kita yakin keberadaannya? Kita tidak perlu membuktikan secara ilmiah, tetapi ini sifatnya pembenaran, semata-mata kabaran Allah dan Rasul-Nya. Karena perkara yang gaib, di sini masalahnya adalah iman. Masalahnya atau perkaranya adalah percaya atau tidak. Sementara yang menghabarkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya, ini adanya para malaikat. Kemudian juga kita mengimani adanya kitab-kitab Allah yang Allah turunkan para Rasul-Nya. Di antaranya kitab, ya, Zabur, ya, kitab Taurat, Injil, dan yang Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga mengimani akan adanya para nabi dan rasul. Ya, bahwasanya para nabi dan rasul benar adanya, benar risalah yang mereka bawa. Mulai dari Nabi Adam alaihi salam sebagai nabi yang pertama,
Nabi Nuh alaihissalam sebagai Rasul yang pertama, dan Nabi dan Rasul terakhir. Dan juga mengimani akan iman kepada hari akhir. Yang ini merupakan rukun iman yang kelima. Iman kepada adanya hari akhir, yaitu hari kiamat. Iman bahwasannya dunia ini satu saat akan terhenti, akan fana. Dunia ini akan hancur, akan binasa. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan seluruh hamba-hambanya. Ya, ini cakupannya sangat luas, iman kepada hari akhir. Ya, mulai dari iman akan adanya kematian, iman akan adanya nikmat kubur, adanya siksa kubur, iman akan adanya pertanyaan di alam kubur oleh dua malaikat, iman akan adanya hari kiamat, iman akan adanya hari berbangkit, iman akan adanya hari hisab, iman akan adanya haud telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iman akan adanya mizan, ya, timbangan raca amalan di akhirat, iman akan adanya sirat, dan sampai kepada iman akan adanya surga dan neraka. Ini semua merupakan cakupan al-iman bil yaumil akhir. Itu sering di dalam, lebih tepatnya banyak ya kita dapati dalam ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW seringkali dihubungkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Ya, misalnya dalam hadis Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau hendaknya dia diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, falyukrim jarah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Begitulah, seringkali dihubungkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Apa rahasianya? Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang merupakan bagian dari rukun iman yang 6, insya Allah dia akan teguh di atas amalnya, dia akan termotivasi untuk beramal, karena dia tahu akan adanya kehidupan di akhirat, tidak semata-mata di dunia. Nah itu, orang yang beriman, baik laki-laki maupun wanita, memprioritaskan hidupnya untuk iman, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkait dengan ibadah sendiri, apa makna ibadah itu? Ya, kenapa kok kita disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Para ulama memberikan beberapa penafsiran tentang definisi dari ibadah. Di antara definisi yang paling mencakup sama sekalian adalah definisi dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwasannya ibadah itu adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal a'mal adh-dhahira wal batinah. Ya, satu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah ibadah. Baik itu ucapan maupun perbuatan, baik yang sifatnya zahir maupun sifatnya batin. Ya, kita ambil contoh sekalian, misalnya ibadah yang sifatnya hati, ibadah yang sifatnya dalam hati kita. Seperti misalnya niatan kita sebelum beramal. Misalnya kita akan sholat, kita niat untuk sholat tersebut, umpamanya sholat wajib, sholat fardu, kita niatkan dalam hati akan sholat fardu. Ini termasuk amalan hati. Kita niat akan berwudu, termasuk juga keikhlasan dalam hati. Ini termasuk amalan hati. Keikhlasan dalam beramal. Kemudian juga tauhid yang ada dalam hati kita. Iman yang ada dalam hati kita. Termasuk juga mahabbatullah,
mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah dalam segala urusan. Rasa takut kepada Allah, berharap akan rahmat maghfirahnya. Maka ini semua termasuk cakupan iman dalam hati. Yang kedua, ada ibadah yang jenisnya yaitu aqwal atau ucapan-ucapan. Misalnya seperti qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, membaca Al-Quran itu sifatnya lisan. Meskipun hati mengikuti, menjiwai, tapi itu adalah amalan lisan. Itu bernilai ibadah karena termasuk apa yang sangat ditekankan, dianjurkan dalam agama. Membaca Al-Quran termasuk amalan ibadah lisan. Yang kedua, zikrullah. Bapak Ibu sekalian berzikir. Baik itu zikir di waktu pagi, di waktu sore, di waktu kita keluar rumah, waktu masuk rumah, di waktu kita masuk masjid, keluar masjid, mau masuk kamar di luarnya, kita dalam keadaan hujan turun, dalam keadaan angin bertiup dengan kencang, ketika akan tidur, ketika mau makan, dan seterusnya. Ini semua termasuk amalan-amalan lisan. Tentunya kita berzikirnya sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena para ulama menjelaskan bahwasanya syarat dari diterimanya ibadah adalah agar kita ikhlas, ya, di dalam menunaikannya. Kemudian yang kedua, kita melakukannya berusaha sesuai petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, di antara contoh ibadah lisan yaitu selain qiraatul Quran, zikir, yaitu doa. Doa, ya. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengabulkan atas kalian. Kemudian juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah intisarinya ibadah. Ya. Dan ini adalah komitmen kita dalam setiap bacaan sholat kita, dalam baca surah Al-Fatihah. Di sana terdapat ayat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Berdoa termasuk adalah ibadah. Sangat baik kalau Bapak Ibu sekalian berdoa dengan mengawalinya dengan bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berdoa dengan doa-doa yang ada dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau bisa juga dari doa bahasa kita sendiri. Ya, bisa berbahasa Arab atau berbahasa Indonesia atau berbahasa yang mudah bagi kita. Karena Allah Maha mengetahui bahasa hamba-hambanya. Doa termasuk dari ibadah lisan. Yang keempat, termasuk dari ibadah lisan, yaitu ketika seseorang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, dia memerintahkan yang baik, melarang dari yang mungkar. Ya, contoh dalam skup keluarga, kita memerintahkan anak kita untuk sholat. Kita melarang anak kita, keluarga kita dari yang tidak baik. Ini sudah termasuk bentuk ibadah lisan, beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian yang ketiga, ada contoh ibadah yaitu yang sifatnya anggota badan. Ya, sifatnya badaniyah. Diberikan contoh misalnya kita melakukan ibadah sholat. Ya, meskipun di situ hati menjiwai, ya, ada ucapan lisan, tapi secara umum sholat termasuk anggota badan. Ibadah yang di situ ada anggota badan yang dilakukan atau yang melakukannya. Ya, di situ ada niat, ya, tentunya dalam hati terhadap sholat yang dilakukan. Kemudian ada takbiratul ihram, ya, kita mengangkat kedua tangan kita, angkat kedua tangan kita, kemudian kita sedekap, kemudian kita rukuk, kita i'tidal, kita sujud, sampai salam. Ini semua termasuk
ibadah badaniyah, yaitu ibadah sholat. Termasuk juga puasa. Ya. Puasa termasuk ibadah yang sifatnya anggota badan, ya, meskipun sifatnya meninggalkan apa-apa yang dilarang dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Termasuk juga dicontohkan oleh para ulama, yaitu ibadah umroh, ya, ibadah haji, termasuk ibadah badaniyah, ibadah badan, anggota tubuh. Termasuk juga jihad fi sabilillah. Termasuk juga adalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Menuntut ilmu juga termasuk ibadah. Ya, karena disebutkan dalam hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu hukumnya wajib atas diri setiap. Itu Mbak, jantung ya? Ya. Termasuk di dalam cakupan muslim di sini muslimah. Ya, berarti talabul ilmi termasuk dari jenis ibadah. Dan kalau kita ikhlaskan karena Allah, bukan karena niatan yang lain, semata-mata ingin menghadiri pahala ilmu yang kita akan, maka insya Allah talabul ilmi tersebut nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk contoh ibadah badan. Termasuk juga di antara bentuk ibadah ada yang sifatnya harta, ibadah yang sifatnya maliyah. Misalnya yaitu az-zakah, zakat yang ditunaikan seorang hamba. Ini termasuk cakupan dari rukun Islam yang 5. Ya, 2 kalimat syahadat, kemudian menunaikan sholat, membayarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji 1 kali bagi yang mampu menunaikannya. Zakat termasuk ibadah harta. Termasuk juga infak, sedekah, termasuk ibadah harta. Ya. Kemudian juga az-zabah, yang menyembelih hewan kurban, ya, di hari raya Idul Adha, termasuk ibadah kurban. Ya, saya ulangi, termasuk ibadah maliyah, ibadah harta. Masuk juga di antara contohnya nafaqah 'alal ahl, ya, nafaqah yang diberikan oleh seorang suami kepada keluarganya. Itu juga termasuk ibadah maliyah. Ya, jadi itu kalau diniatkan ikhlas karena Allah, insya Allah bernilai pahala. Tidak semata-mata kewajiban, tapi juga ada nilai pahala di sisi Allah. Karena Allah dan Rasul yang memerintahkan, yang mengarahkan, kemudian dilakukan, maka insya Allah melakukannya termasuk bentuk ibadah. Kembali kepada definisi ibadah, satu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sifatnya ucapan, perbuatan, zahir maupun batin. Kalau demikian, berarti apapun yang diperintahkan dalam agama kita atau sifatnya dianjurkan, baik dalam Quran, dalam hadis, maka itu semua termasuk cakupan ibadah. Contohnya misalnya selain dari yang disebutkan tadi, birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Ini juga bisa termasuk salah satu prioritas hidup kita. Lagi masih ada orang tua, kemudian kita banyak berbakti, maka insya Allah ini termasuk amal yang luar biasa. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Termasuk juga di antara contoh perbuatan yang sifatnya bernilai ibadah, ta'atuz zauj, mentaati seorang suami. Kita sebagai seorang istri, mentaati suami kita dalam hal kebaikan, selama diperintahkan yang baik untuk taat kepada Allah, maka kita sebagai istri mentaati suami, ini termasuk di antara ladang pahala. Ya, sifatnya harian bahkan setiap saat. Kemudian istri tersebut taat kepada suaminya, termasuk bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebut dalam sebuah hadis Nabi SAW, idza shallatil mar'a khamsaha, apabila seorang wanita sholat 5 waktunya, berpuasa di bulannya, maksudnya bulan Ramadan, lalu dia menjaga kehormatan dirinya, wa ta'at zaujaha, dan dia mentaati suaminya, maka dia bisa masuk ke pintu surga mana saja yang dia kehendaki.
Ya, artinya ini adalah termasuk bentuk ibadah. Ya, perhatikan di situ, padahal yang dia lakukan hanya perbuatan-perbuatan yang wajib, sholat yang wajib, puasa Ramadan, tapi dia kelebihannya menjaga kehormatan dirinya dan juga taat kepada suaminya. Ternyata memudahkan jalan istri tersebut untuk sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula seorang suami sebaliknya, suami memperhatikan keadaan istrinya, melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, kemudian membesarkan anak-anaknya bersama istrinya, memberikan nasihat kepada anak-anaknya, mendidiknya. Ini semua termasuk ladang pahala. Kita ingat sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salas." Ya, apabila anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 perkara. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Ya, ada yang menafsirkan sedekah jariyah itu sedekah yang sifatnya bertahan lama. Bertahan lama. Ya, misalnya, Bapak Ibu sekalian memberikan sedekah kepada seseorang atau satu kaum atau satu pihak yang di situ kemanfaatannya bisa bertahan lama. Kita ambil contoh misalnya ada di daerah terpencil, di satu daerah yang di situ kekurangan air, kemudian kita bertahun kerjasama untuk membuatkan sebuah sumur, kemudian sumur tersebut dimanfaatkan oleh mereka yang ada di daerah terpencil tadi, maka selama dipergunakan, ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, berpuluh-puluh tahun, maka insya Allah kita mendapatkan pahalanya, karena termasuk sedekah yang sifatnya jariyah atau mengalir. Ya, contoh yang lain, kita memiliki misalnya sebidang tanah, kemudian kita wakafkan, kita manfaatkan, kita amanahkan untuk digunakan sebagai musola, sebagai taman pendidikan Al-Quran, atau sebagai ya tempat apapun yang bermanfaat, maka insya Allah itu juga akan mengalir pahalanya. Ini sedekah jariyah, terus ya, bertahan lama. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang bermanfaat, ya, dilakukan dengan ikhlas, insya Allah menjadi jariyah. Contohnya misalnya kita mengajarkan ngaji kepada anak kita. Tidak apa-apa, kita RSUP itu operasi ya. Kan udah termain di RSUP ya. Ajarkan Al-Quran kepada anak didiknya. Kemudian sampai dia bisa membaca Al-Quran. Maka ini insya Allah setiap huruf yang dibacanya, itu gurunya tersebut atau orang tuanya yang mengajarkan Quran juga mendapatkan aliran pahala. Ya, coba kita ingat-ingat dulu siapa guru mengaji kita. Ya, sampai kita bisa membaca Al-Quran dengan baik, dengan lancar. Saya sendiri ingat guru saya dulu, yaitu Bapak Sidik di Temanggungan, ya, Jalan Aris Munandar. Beliaunya telah wafat dan beliau banyak murid-muridnya, ya, mulai dari kita 0 masuk ke tempat ngaji tersebut sampai bisa, berarti guru tersebut, guru Al-Quran kita tersebut mendapatkan aliran pahala. Termasuk juga orang tua kita yang memasukkannya ke tempat ngaji tadi. Karena tanpa jasa orang tua, tanpa jasa guru tersebut, ya barangkali kita akan kesulitan baca Al-Quran. Tapi dengan jasa mereka, alhamdulillah dimudahkan. Ini termasuk ilmu yang bermanfaat. Atau seseorang mengajarkan ilmu, ya, selain Al-Quran, tapi isinya kemanfaatan, kemudian bisa bermanfaat, insya Allah juga termasuk amal yang jariyah. Contoh lain misalnya, ilmu yang bermanfaat dalam skup keluarga misalnya, kita ajarkan kepada anak kita ilmu, walaupun tidak harus ceramah, ya mungkin dengan nasihat, penyampaian, ya, kaifiat wudhu misalnya, tata cara berwudhu kepada anak kita. Tidak mesti dengan menyebutkan rincian dalil-dalilnya. Yang penting kita ajarkan bagaimana wudhu sesuai petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai anakku, cara berwudhu adalah demikian. Sampai selesai, ya, sampai doa setelah wudhu. Tata cara sholat demikian, ya. Terus kita praktekkan. Dan kita lihat anak kita sudah benar atau tidak.
terus kita awasi, kita nasihatkan, kita arahkan, maka insya Allah wudhunya, sholatnya anak kita tersebut 60-70 tahun dia hidup, insya Allah kita mendapatkan juga aliran pahalanya tanpa mengurangi pahala anak kita tersebut, karena kita punya andil, punya jasa menyampaikan ilmu yang bermanfaat kepadanya sampai dia memahami tentang sholat atau wudhu tadi, atau amal ibadah yang lain. Kemudian yang terakhir yaitu anak soleh yang mendoakannya, waladun soleh yada'ulah. Jadi anak soleh yang sifatnya mendoakan orang tuanya, ini termasuk salah satu ladang pahala jariah bagi orang tuanya, dengan syarat orang tuanya mendidiknya, mengajarkannya ke arah kebajikan. Ini yang pertama, jadi prioritas hidup kita fungsikan ya diri kita untuk tujuan kita diciptakan oleh Allah, yaitu dalam rangka ibadah. Maka ketika kita mengarahkan diri kita sesuai tujuan kita dihidupkan oleh Allah, maka insya Allah kita telah memilih prioritas hidup yang tepat, yaitu di atas iman, di atas ketakwaan, di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tauhid kepadanya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, di antara prinsip dasar dalam prioritas hidup, yaitu keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kita menyeimbangkan antara urusan dunia dengan akhirat. Namun lebih condong kepada akhirat. Dua-duanya kita kejar. Tapi nomor satunya akhirat, nomor duanya dunia. Dalam Al-Quranul Karim, Allah SWT jelaskan dan perintahkan agar kita mencari karunia Allah SWT dan pahala di sisinya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan tapi janganlah engkau melupakan bagianmu dari dunia. Ini salah satu kelebihan agama kita, ya, tidak hanya mengatur tentang sendi hablum minallah, ya, tapi juga hablum minannas. Ya, secara vertikal ya, kita kepada Allah memperbaiki ya taqarrub kita, ibadah kita, pun juga diatur dalam agama kita hablum minannas ya, secara aturan bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia. Keseimbangan antara dunia dan juga akhirat. Nah, misalnya kita beri contoh di dalam agama kita, ya, ada saatnya kita di masjid, ada saatnya kita bersama keluarga, ada saatnya kita bekerja, ada saatnya kita beristirahat, ada saatnya kita melakukan aktivitas. Nah, ini semua jamaah sekalian, sebagai seorang mukmin yang cerdas, mukminah yang pandai dan bijaksana, maka dia menggunakan segala hal tersebut dalam bingkai ayat yang telah kita sampaikan. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kita jadikan itu semua dalam rangka untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita kejar dari dunia, apa yang kita isi dari dunia ini sama sekalian, maka jadikanlah dunia ini sebagai sarana untuk mendapatkan akhirat. Misalnya kita ambil contoh, yaitu di dalam sebuah keterangan jemaah sekalian, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah wejangan kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menyatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing atau orang yang melintasi sebuah jalan. Artinya jangan sampai kita menganggap dunia ini sebagai tempat yang abadi, tempat yang berketerusan, tidak. Dunia ini sebagai tempat yang sementara. Tapi bukan berarti ditinggalkan, tidak. Bukan berarti disia-siakan, tidak. Tetap kita isi dengan apa yang Allah berikan kemampuan kita padanya. Kita diberikan keahlian di bidang kesehatan, sebagai dokter, sebagai pengajar di bidang kesehatan misalnya, maka berkontribusilah untuk Islam dan kaum muslimin di bidang kesehatan tersebut. Siapa tahu ini adalah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan dalam rangka membantu saudara kita sesama mukmin
membantu manusia secara umum dari apa yang Allah berikan kepada kita berupa kelebihan. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan itu bermacam-macam. Ya, ada mungkin orang yang Allah lebihkan ilmunya dari sisi ilmu agama. Mungkin Bapak Ibu sekalian diberikan ilmu yang lebih, ya, insya Allah demikian, pada bidang kesehatan, pada bidang kedokteran, maka optimalkan di sana. Dan ada saudara kita yang lain, Allah lebihkan dari sisi hartanya. Kemudian dia berkontribusi untuk Islam dan kaum muslimin dengan hartanya. Bagaimana dulu di masa sahabat, ada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma yang masuk surga dengan hartanya tersebut karena kontribusinya di bidang harta. Ada sahabat Abdullah bin Abbas yang luar biasa keilmuannya. Sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma. Ada sahabat Abu Hurairah yang lebih kepada hafalannya. Ada Khalid bin Walid radhiyallahu an yang luar biasa gagah berani di medan perang. Dan begitulah kullun minna ala taghrib min zuhuril Islam, ya, masing-masing dari kita berkontribusi sesuai apa yang kita bisa, yang kita mampu untuk Islam dan kaum muslimin dalam rangka meraih mardhatillah. Ini termasuk memprioritaskan kehidupan dengan apa yang Allah berikan kelebihan kepada diri kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an, meskipun kita diperbolehkan bahkan diperintahkan untuk memakmurkan alam ini, memakmurkan dunia, tapi jangan sampai dunia ini menjadi satu-satunya tujuan kita. Allah mengingatkan misalnya dalam surah Ad-Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia. Kehidupan akhirat itu sifatnya lebih baik bagi kita. Dan juga lebih kekal. Khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Maka kita sebagai orang yang beriman, prioritas hidup akhirat yang pertama, kemudian yang kedua tanpa meninggalkan dunia. Karena dunia adalah jalan menuju akhirat. Sebuah permisalan yang lain, ibaratnya kita di dunia itu seperti orang yang melakukan sebuah perjalanan. Kemudian kita singgah di bawah sebuah pohon. Kemudian setelah itu kita meninggalkan pohon tadi, melanjutkan perjalanan kita. Maka di sini permisalan yang sangat indah yang menunjukkan bahwasannya dunia adalah sarana, bekal, tabungan kita untuk mendapatkan kebaikan di akhirat kelak. Termasuk di antara bentuk ibadah juga, yaitu ketika Bapak Ibu sekalian ya, mengikhlaskan diri di dalam berkontribusi di bidang kesehatan, di bidang kedokteran, apa yang kita bisa, kita ikhlaskan untuk membantu saudara kita. Ya. Dan apa yang kita mampu, maka insya Allah ini termasuk ladang-ladang pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, termasuk di antara prinsip dasar ya tentang masalah prioritas hidup, yaitu hifdzul waqti, memelihara waktu. Memelihara waktu. Ya, waktu ini mahal, waktu ini nilainya luar biasa, namun sangat disayangkan waktu kita terbatas, waktu kita ada masanya. Yaitu selama kita hidup di dunia sampai kita suatu saat insya Allah akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nikmatnya waktu ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW menyatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang mana manusia banyak terlena, banyak tertipu dari keduanya. Yang pertama, nikmat kesehatan. Yang kedua, nikmat kesempatan. Kita, Masya Allah, diberikan kedua-duanya, kesehatan maupun kesempatan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sahabat Ali radhiyallahu an pernah memberikan nasihat, kunu abna al-akhirah wala takunu abna ad-dunya. Jadilah kalian anak-anak akhirat dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia, karena hari ini yang ada adalah amalan, belum ada hisab, dan kelak yang ada adalah hisab, tidak ada amal. Kita di dunia masih bisa beramal, masih bisa sholat,
membaca Al-Quran, masih bisa berkontribusi di rumah sakit, di bidang kesehatan, apapun yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Nah, ini selama kita masih hidup. Maka manfaatkan itu semua. Kita masih bisa berkumpul bersama keluarga, birrul walidain, taat kepada suami tanggung jawab kepada istrinya, orang tua kepada anaknya, selama kita masih hidup di dunia. Maka manfaatkan kesempatan tersebut, yaitu hifdzil waqt, dengan memelihara waktu. Di antara kiat untuk memelihara waktu, agar waktu kita bermanfaat, waktu kita dipenuhi dengan makna, yaitu agar kita memprioritaskan apa-apa yang menjadi kewajiban kita. Oke, Ustaz, Oke, ya. 6. Ya, lanjutkan. Kewajiban kita apa, maka lakukanlah. Di antaranya sholat 5 waktu, yang sunnah-sunnah. Kemudian kewajiban kita sebagai seorang dokter, amanah dalam pekerjaan kita lakukan, kita maksimalkan. Maka ini insya Allah termasuk di antara pemanfaatan waktu dengan sebaik-baiknya, tanpa melupakan kewajiban kita sebagai seorang ibu dalam rumah tangga. Kemudian yang terakhir, di antara prioritas hidup sama sekalian, prinsip yang berikutnya yaitu naf'ul akhirin, memberikan manfaat kepada sesama. Naf'ul akhirin, memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada orang lain. Dalam hadis disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas, ya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk mereka. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya Islam mengajarkan agar kita tidak hanya mementingkan diri kita, tapi juga memperhatikan orang-orang di sekitar kita, memperhatikan orang lain. Nah, ambil contoh misalnya dalam zakat, dalam infak, dalam sedekah, semuanya berbagi. Dalam ibadah menyembelih kurban, di situ juga berbagi. Termasuk juga di dalam kehidupan sehari-hari, yang kita memperhatikan, ya, dalam bermasyarakat. Islam mengatur agar kita memperhatikan, ya, kepada tetangga kita, memuliakan tetangga, memuliakan tamu, ya, termasuk juga memperhatikan anak-anak yatim, termasuk juga membantu orang yang sedang kesusahan, tertimpa musibah, berikan pertolongan kepada seseorang. Maka ini semua termasuk naf'ul akhirin, memberi kemanfaatan kepada sesama. Dan Nabi SAW bersabda, "Wallah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini insya Allah beberapa prinsip dasar dalam prioritas hidup. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keteguhan kepada kita untuk selalu istiqomah di atas iman, di atas ketakwaan, di atas ilmu dan amal soleh selama hidup kita sampai akhir hayat kita nanti. Pesan kami, dekat-dekatlah dengan majelis ilmu, majelis taklim, kemudian juga bersahabatlah dengan orang-orang yang soleh. Kalau kita sebagai wanita yang solihah. Kemudian juga kita tetap ibadah kepada Allah, taqarrub kepadanya, berdoa kepada Allah supaya diberikan taufik, diberikan hidayah, ketetapan di atas petunjuk sampai akhir hayat kita nanti. Terakhir, sebagai nasihat penutup, yaitu agar kita mengambil uswatun hasanah dari orang-orang terdahulu, bagaimana mereka memprioritaskan kehidupan. Perhatikan sejarah para nabi, para rasul, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau mengatur kehidupan beliau, waktu-waktu beliau. Di antara petunjuk dalam hal ini, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, biasanya beliau sama sekalian, ketika berada di dalam rumah, beliau memperhatikan keadaan keluarganya. Apa yang perlu dibantu oleh beliau, beliau bantu. Kemudian ketika beliau bersama umat, beliau sangat menjiwai sama para sahabat. Ya. Ketika beliau di dalam kegelapan malam, beliau sholat tahajud, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepadanya dengan sholat tahajud yang begitu panjang. Biasanya Nabi SAW tidur di awal malam
dan beliau bangun di pertengahan atau di penghujung malam sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ternyata sholat kesabaran ini termasuk salah satu atau dua perkara lebih tepatnya yang bisa menopang ya keberhasilan, kemudahan kita dalam segala urusan. Semoga nasihat yang singkat ini bermanfaat. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, di-sharingkan, dipersilahkan. Saya kembalikan pada moderator. Nah. Alhamdulillah, telah kita ikuti paparan materi daripada Ustadz Muhammad Latif Rusman. Mungkin ada beberapa poin yang mungkin bisa saya catat di sini, bahwa prioritas hidup dalam Islam itu kan adalah menjadikan Allah sebagai prioritas utama dalam setiap aspek kehidupannya, Pak Ustadz. Salah satu dan beberapa poin itu adalah menjaga salat 5 waktu, tepat waktu, membaca dan merenungkan Al-Quran, kemudian berdoa dan mengenalkan Allah dalam setiap aspek kehidupan, niat dalam setiap tindakan agar tetap ikhlas, dan juga berbuat adil dan penuh kasih sayang. Seperti itu. Jadi untuk selanjutnya dari para hadirin yang hadir, mungkin ada pertanyaan yang bisa disampaikan ke Pak Ustadz atau terkait dengan materi yang disampaikan. Untuk yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, bagaimana caranya kita untuk menyeimbangkan urusan dunia dan urusan akhirat ya Ustaz ya? Apalagi mungkin kita di dunia cukup sibuk, bagaimana caranya menyeimbangkannya gitu Ustaz? Ya, mohon izin saya jawab. Jadi cara menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, yaitu ketika kita melakukan ya aktivitas dunia kita, misalnya di bidang kesehatan sama sekalian, maka jangan sampai kita lupa akan kewajiban kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau waktunya sholat, maka kita sholat. Jangan sampai sholat tersebut ya diundurkan melebihi batasan waktunya. Ya, ini salah satu caranya. Jadi di sini kita memetakan antara kewajiban kita sebagai seorang yang berkontribusi di bidang kesehatan, juga kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah untuk sholat. Ya, kalau tidak bisa di awal waktu, tidak bisa pas tepat waktu, yang penting jangan sampai melewati batasan akhir waktunya. Di sini termasuk salah satu cara ya untuk menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, yaitu agar jangan sampai dunia itu menjadi sesuatu yang puncak keinginan kita, harapan kita, jangan. Ibaratnya dunia itu letakkan di tangan ya, jangan letakkan di hati. Kemudian yang ketiga, yaitu agar kita selalu mohon kepada Allah ya kemudahan urusan kita, dalam urusan dunia maupun akhirat, semoga diberikan kemudahan ya, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita keluar rumah, jangan lupa untuk membaca doa Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepadanya, tidak ada daya dan upaya melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya yaitu agar kita menerapkan aturan-aturan agama di dalam urusan dunia kita tersebut. Ya, misalnya diajarkan dalam agama kita prinsip tepat waktu misalnya. Tepat waktu di dalam kehadiran kita sebagai orang yang bekerja di satu instansi, di rumah sakit misalnya. Ya, awal kedatangan sampai akhirnya ya kita berkomitmen
Selama kita tidak ada uzur, maka datanglah sesuai tepat waktunya. Apa yang diembankan kepada kita berupa kewajiban-kewajiban yang diembankan dari pihak rumah sakit misalnya, maka lakukanlah semaksimal mungkin. Karena ini termasuk menunaikan sifat amanah. Ya, meskipun seandainya tidak ada yang melihat kita, ya, tidak ada atasan kita misalnya, tidak ada CCTV, tapi kita yakinlah Allah Maha memperhatikan. Dan niatkan itu semua dalam rangka untuk meraih pahala. Ya, karena komitmen dengan waktu, karena sesuai perjanjian, ya, MOU kita dengan rumah sakit misalnya, ini termasuk pahala. Amanah kita termasuk pahala. Kemudian kita membantu saudara kita yang sedang sakit misalnya, merawatnya dan seterusnya, kita niatkan ikhlas karena Allah, ini juga bernilai pahala. Ya, jadi tidak semata-mata penunaian kewajiban, tapi lebih daripada itu ada unsur insaniyah, ada unsur berbaik hati, kemudian berupaya sebisa kita untuk kemanfaatan orang lain demi meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah demikian beberapa jawaban saya dari pertanyaan tersebut. Nah, sudah jelas atau ada yang kurang jelas dari penanya tadi? Sudah Ustadz, jazakallah khair. Barakallahu fikum. Izin Pak Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Izin untuk membacakan Pak Ustadz. Iya. Ini yang pertama, bagaimana kiat-kiat agar kita bisa istiqomah dalam memprioritaskan akhirat menjadi tujuan hidup kita, terutama di saat iman melemah. Begitu Ustaz. Ya, kiat istiqomah agar supaya kita tetap memprioritaskan akhirat ya sebagai tujuan utama kita. Baik. Di antara kiatnya jamaah sekalian, sebagaimana kita ketahui tentu iman itu yazidu wa yanqus ya. Iman itu bisa tambah, bisa juga berkurang ya. Kadang kita semangatnya dalam beramal ya, timbul-timbul kita kadang-kadang surut ya, kadang kita kurang bersemangat ya dalam beramal. Maka di sini di antara kiat untuk istiqomah yaitu agar kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan keistiqomahan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Palingkanlah ya Allah hati kami untuk selalu taat kepadamu. Mohon diberikan taufik oleh Allah untuk istiqomah di atas ketaatan. Ini kiat yang pertama. Kiat yang kedua, dalam melakukan ketaatan, itu kita pertengahan. Tidak berlebih-lebihan, tidak pula menyia-nyiakan. Berlebih-lebihan misalnya, dulu ada 3 orang yang datang kepada Nabi SAW. Mereka tidak ketemu istri beliau, lalu tanya ibadahnya Nabi SAW. Lalu disampaikan dan mereka menganggap itu sebuah hal yang biasa. Lalu mereka menjelaskan, kami atau saya, orang yang pertama, dia puasa terus setiap hari, nggak pernah berbuka, nggak puasa. Orang yang kedua, sholat tahajud terus, nggak pernah tidur. Yang ketiga, dia menjauhi wanita, tidak mau menikah. Lalu datanglah Nabi SAW dan menjelaskan, lalu menegur mereka. Kemudian beliau menjelaskan, kalau saya puasa, saya juga tidak puasa. Artinya ada saat beliau puasa sunnah, ada saat beliau tidak puasa. Saya sholat tahajud, saya juga istirahat. Dan saya juga menikah dengan wanita. Faman raghiba an sunnati falaisa ini. Maka pesan kami di sini yaitu agar kita pertengahan di dalam ibadah, tidak terlalu memberatkan diri dalam urusan perkara-perkara yang sunnah. Kita ambil contoh misalnya kita kepingin untuk rutin mengkhatamkan Al-Quran misalnya. Maka caranya jamaah sekalian, mulailah dengan apa yang mudah bagi kita. Misalnya satu hari kita membaca 1 halaman. Tapi istiqomah. Besoknya 1 halaman. Ya kita jadi ingat orang-orang tua kita dulu. Mereka biasanya baca Quran habis subuh atau habis maghrib. Ya, tidak banyak, paling 1 halaman. Tapi istiqomah. Nah ini istiqomah ini yang berat. Nah, satu saat kita bisa tambah menjadi 2 halaman misalnya. Sampai suatu saat
bisa kita tambah, bisa mencapai misalnya 1 juz 1 hari. Nah, ini jauh lebih baik daripada langsung membaca banyak kemudian ditinggalkan. Ya, kaedahnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang maknanya ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan yang paling dicintai oleh Allah meskipun sedikit tapi continue. Ya, itu contohnya ya. Baca Al-Quran tadi. Sedikit tapi continue. Ya tentu banyak continue lebih afdal. Tapi apakah kita kuat di atas banyak tadi sementara belum latihan? Khawatirnya tidak kuat lalu ditinggalkan. Contoh yang kedua misalnya kita kepingin sholat tahajud. Ya. Mungkin akan berat kalau belum pernah sholat tahajud. Langsung sholat tahajud 13 rakaat, 11 rakaat barangkali berat. Bisa dimulai misalnya dengan witir 1 rakaat tiap hari. Satu saat kita tambah 3 rakaat. Satu saat tambah sholat tahajud plus witir 2 rakaat ditambah 3 rakaat. Sampai satu saat bisa kita naik lagi sampai pada tingkatan yang tertinggi, yaitu sholat tahajud 11 atau 13 rakaat. Ada tahapan-tahapannya. Contoh yang ketiga misalnya Nabi SAW kalau sholat tahajud sahabat sekalian itu beliau ngawali dengan 2 rakaat yang ringan. Ini sebagai apa? Sebagai latihan. Sebagai ya, ibaratnya itu untuk pengkondisian diri. Lalu 2 rakaat yang berikutnya panjang. 2 rakaat berikutnya panjang. 2 rakaat berikutnya panjang. Terus sampai witirnya ringkas. Puasa Ramadan Nabi SAW, beliau tidak langsung puasa Ramadan. Di bulan sebelumnya, yaitu bulan Sya'ban, beliau banyak berpuasa. Ini sebagai latihan jiwa. Ya. Artinya jangankan kita, Nabi SAW pun Khatamul Anbiya wal Mursalin, beliau mengkondisikan diri beliau sebelum masuk kepada sebuah amalan yang wajib atau amalan yang sangat diprioritaskan, beliau mengkondisikan diri beliau. Ya. Jadi kiat yang pertama dengan berdoa, kiat yang kedua dengan ibadah sedang dan tidak terlalu memberatkan diri. Ini yang sunnah ya, tapi kalau yang wajib, berat tidak berat harus dilakukan. Tapi yang sunnah, maka di sini perlu tahapan-tahapan supaya kita teguh dahulu, kemudian ditingkatkan pada tingkatan yang berikutnya. Kiat yang ketiga yaitu dengan jalan kita berteman dengan orang-orang yang istiqomah. Ya, jadi kalau kita temannya orang-orang istiqomah, kita ada kurangnya kita melihat, Masya Allah, saudaraku, saudariku dia lebih istiqomah daripadaku, aku harus bisa mencontoh, aku harus bisa sekuat lebih rajin lagi, atau motivasi. Tapi kalau dia kepingin istiqomah, teman-temannya ya, jauh daripada istiqomah, maka justru luntur. Ya, ini yang ketiga ya, kiatnya. Kemudian yang keempat, kiatnya adalah mengetahui fadilah amal. Oh iya ya, amal ini fadilah, ya saya harus istiqomah. Amal ini keutamaannya luar biasa, ya saya nggak boleh luntur, saya harus terus istiqomah, ya, supaya saya mendapatkan pahalanya di akhirat. Yang terakhir, yang kelima, yaitu kita membaca kisah-kisah mereka yang istiqomah di dalam ibadahnya. Ya, misalnya kita ambil contoh, yaitu sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, sahabat-sahabat yang lain, para ulama, para solihun, yang tentunya tingkat ibadah, kualitas imannya jauh di atas kita, tapi mereka istiqomah. Saya harus bisa mengikuti, meskipun saya tidak persis seperti mereka. Insyaallah demikian beberapa kiatnya. Barakallahu. Terima kasih Pak Ustadz sudah menjawab pertanyaan. Jadi mungkin yang sudah bertanya bisa puas dengan jawaban dari Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan berikutnya Pak Ustadz di kolom chat juga. Assalamualaikum Ustadz, mohon nasihat untuk seorang wanita yang berperan sebagai istri atau ibu sekaligus berperan sebagai dokter di luar rumah agar tetap mendapatkan ridho dari Allah. Silakan Pak Ustadz. Agar mendapatkan ridho dari Allah, yang pertama mendapat ridho dari suami. Jadi kalau kita posisinya sebagai istri, maka pekerjaan kita hendaknya mendapat ridho dari suami. Ya, artinya apakah suami kita mengizinkan, meridhoi terhadap pekerjaan kita tersebut, ridho, berikan dukungan, insya Allah ini juga memudahkan ya ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala ya, dengan ridhonya suami tadi.
Yang kedua yaitu agar dengan kontribusi kita di bidang dokter, kedokteran, ya kesehatan, ini tetap jangan sampai melupakan kita ya akan kewajiban kita sebagai seorang istri kepada suami kita, sebagai seorang ibu kepada anak kita. Nah, yang saya perhatikan memang di bidang kesehatan, di bidang rumah sakit ini memang luar biasa ya aktivitasnya, ya kesibukannya, ya sekian banyak yang mereka yang dirawat keluar masuk rumah sakit, ya begitu perjuangannya keras ya para dokter. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik. Maka di sini kita pandai-pandai memetakan ya, mana saat kita bekerja, mana saat kita berada di rumah. Ya, jangan sampai terabaikan yang di rumah. Jangan sampai terbengkalai. Ya. Harus pandai membagi waktu ya, kapan kita di rumah sakit ya maksimal, kapan kita di rumah juga maksimal memberikan pelayanan terbaik kepada suami, misalnya membuatkan hidangan, ya masakan, ya, ataupun mendidik anak kita, ini jangan sampai terabaikan. Ya. Insya Allah ya, niatan yang baik kita, dukungan suami, kemudian juga kita mohon ya petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah urusan kita diberikan kemudahan. Demikian sedikit saran dari kami. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Pertanyaan ketiga. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon izin bertanya. Saya adalah seorang wanita dengan peran istri, ibu, dan anak yang serumah dengan orang tua, serta ibu pekerja. Pernah suatu saat Ustadz saya mengeluh dengan beban saya karena lelahnya diri saya. Bagaimana Pak Ustadz cara menguatkan kembali mental dan iman saya dalam Islam saat rasa lelah itu menumpuk? Silakan Pak Ustadz. Begini, jadi yang diperintahkan untuk mencari nafkah dalam Islam itu sebetulnya bukan seorang istri, tapi seorang suami. Beban, tanggung jawab untuk mencari nafkah itu lebih kepada seorang suami. Karena itu Allah lebihkan pada diri suami kelebihan ya, dari sisi fisiknya, dari sisi kemampuannya, sehingga Allah jadikan suami sebagai qawwam, ya, sebagai pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Nah, kalau kita sebagai istri ingin membantu suami, ingin membantu bekerja, atau suami mengizinkan kita untuk melakukan yang sesuai bidang kita tersebut, ya, maka silahkan. Tapi jangan sampai ini menjadi sebuah beban atas kita. Karena dalam istilah bahasa Arab itu, al-ummu madrasatun. Ya, jadi seorang ibu itu sekolah. Al-ummu madrasatun, ya, seorang ibu itu sekolah. Maksudnya apa? Maksudnya sebelum anak kita itu disekolahkan, dipondokkan, dan seterusnya, rumah itu adalah sekolah bagi anak-anak. Siapa yang mendidik? Menjadi gurunya, ibunya. Di samping ayahnya, tapi karena ayahnya ini setengah waktunya di luar rumah, maka lebih kepada seorang ibu. Ini jangan sampai terabaikan. Jadi kalau saran saya, misalnya sudah mendapat izin dari suami, kemudian kita sifatnya hanya membantu suami, kemudian kita ya, cocok ya dengan pekerjaan yang kita tekuni, kita bidangi, maka saran saya tetap ya bersabar, tetap berkontribusi, dan jangan lupa untuk tetap rileks ya, rileks, jangan menjadikan sebagai sebuah beban yang melebihi kemampuan kita. Ya, kecuali kalau kita belum bersuami ya, kita belum punya anak, mungkin masih bisa lebih ini ya. Tapi kalau sudah ada suami, ada anak, maka pandai-pandailah dalam memilah aktivitas kita, antara aktivitas di tempat bekerja kita dan juga di rumah kita. Andainya qadarullah kita masih berat, Mas kalian, maka coba rundingkan ya dengan orang tua kita yang ada di rumah kita, suami, karena perundingan tersebut, komunikasi yang baik, ini insya Allah akan menemukan solusi titik terang jalan keluar. Allah berfirman, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dalam urusan. Jadi bermusyawarah, minta pendapat, minta sharing ya kepada suami kita, orang tua kita, insya Allah ini memberikan pencerahan ya. Apakah yang mesti kita lakukan, apakah tetap kita menekuni bidang kita tersebut di rumah sakit, ataukah kita menekuni bidang kita di
dari alternatif yang lain misalnya. Maka dengan musyawarah, tambah juga dengan sholat istikharah, insya Allah memberikan jalan keluar. Barakallahu fikum. Iya, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Jadi eh, bagi yang sudah bertanya mungkin puas ya dengan jawaban dari Pak Ustadz. Mungkin ada pertanyaan lagi yang bisa disampaikan. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi saya bertanya, untuk saat ini saya berperan sebagai seorang ibu dan seorang istri dan juga sebagai peserta didik, yang mana untuk dan saya saat ini untuk sementara waktu saya harus berpisah dengan keluarga saya karena saya menempuh pendidikan di luar kota. Meskipun keluarga dan suami juga sudah ridho dan di awal kan memang sudah ada komitmen yang nggak apa-apa untuk sementara waktu. Nah, bagaimana menurut pandangan Ustadz, saya sebagai seorang istri dan seorang ibu yang saat ini ibaratnya lebih memprioritaskan untuk pendidikan saya dibandingkan dengan melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang istri dan seorang ibu secara optimal karena memang jarak yang berbeda jauh gitu, Ustadz. Mohon. Terima kasih, Ustadz. Sudah punya anak, maaf. Jadi Ustadz sudah ada 3 orang, Ustadz, alhamdulillah. Masa selama di Malang sampai berapa lama? Insya Allah 3,5 tahun, Ustadz. Oh iya, kalau setengah tahun saya sarankan tetap berlanjut. Tetap berlanjut karena sayang kalau dihentikan. Selama memang suami ridho, ya, dan waktu insya Allah cepat berlalu. Ya, kalau memang hanya beberapa bulan, ya, insya Allah tetap dilanjutkan. Ya. Ini menurut pendapat saya yang mungkin subjektif ya. Kemudian yang kedua, tetap ya berkomunikasi membangun komunikasi dengan suami, kemudian juga membangun komunikasi dengan ketiga anak-anaknya, ya sering komunikasi, sering video call, ya kemudian juga saling ada hubungan ya, interaksi batin. Ini insya Allah akan memudahkan ya urusan kita. Sampaikan kepada anak-anak ya, supaya bersabar, ya, ibu akan kembali insya Allah dalam waktu yang tidak lama, beberapa bulan lagi. Kalau misalnya dari 6 bulan tersebut ada waktu-waktu jeda yang kita bisa misalnya dijemput suami, kemudian pulang, ya 1-2 hari, ini lebih baik lagi. Ya, sehingga al-jam'u bainal amrain, ya, menggabungkan antara dua perkara, yaitu perkara melanjutkan studi atau pekerjaan ini dan juga tetap bisa silaturahim dengan keluarga. Tapi kalau seandainya bertahun-tahun berpisahnya, maka saya tidak menganjurkan. Kalau hanya setengah tahun, ya insya Allah saya mendukung. Insya Allah tidak lama waktu. Nah, di samping saran saya juga ketika suami dan anak-anaknya barangkali ada waktu, kesempatan, libur, bisa mengunjungi ke Malang ya, supaya tahu keadaan ya jenengan di Malang, ya, aktivitasnya. Insya Allah penjengukan secara berkala ini lebih ya menghibur ya hati kita dan lebih menyampaikannya kepada interaksi batin ya antara kita dengan suami dan anak-anak. Sambil berdoa ya, semoga dilancarkan, dimudahkan urusan-urusannya. Semoga Allah beri taufik. Nah, Amin. Terima kasih banyak, Ustaz. sama-sama. Barakallahu fikum. Iya, ini ada pertanyaan lagi atau? Ya, Ustaz, mungkin itu adalah pertanyaan terakhir, Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ya sudah Iya. mendekati asar ya. Nah. Oh iya, jadi terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Barakallahu fikum. Ya. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas banyak perhatiannya. Mohon maaf atas kekhilafan dan tingkah laku dan turut kata semoga Allah
memberi kita kekuatan untuk selalu istiqamah berada di jalan. Semua bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz. Sama-sama. Semoga diberi taufik. Amin. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.